Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Romanagosa dengan NIM 18071129974. Saya di sini akan mempresentasikan tentang worm gear. Yang pertama, pengertian worm gear. Roda gigi cacing atau worm gear adalah suatu elemen mesin transmisi yang dapat meneruskan daya dan putaran pada poros yang bersilang. Penggunaan roda gigi ini biasanya untuk mereduksi kecepatan. Roda gigi ini dalam operasionalnya akan mengunci sendiri sehingga tidak dapat diputar pada arah yang berlawanan. Yang selanjutnya fungsi worm gear. Fungsi worm gear adalah kemampuannya untuk memberikan rasio reduksi yang tinggi dan pengandaan torsi yang tinggi. Mereka juga dapat digunakan sebagai pengurang kecepatan dalam aplikasi kecepatan rendah hingga menengah serta rasio reduksi mereka didasarkan pada jumlah giginya. Setelah itu bagian komponen-komponen worm gear. Komponen dari worm gear adalah komponen itu sendiri, yaitu worm gear atau bisa disebut juga dengan worm wheel. Worm gear berbeda dengan spur gear karena bentuk gigi mereka agak berbeda dan selalu dibentuk miring ke lubang atau sumbu untuk berpasangan dengan worm. Roda gigi cacing merupakan salah satu cara termudah untuk mendapatkan rasio torsi yang tinggi dan kecepatan putar yang rendah. Biasanya pasangan roda gigi spur atau helix memiliki rasio 10:1 ke bawah, sedangkan rasio roda gigi cacing atau worm gear mampu dari 10:1, 100:1, dan terkadang 500:1. Worm gear atau worm biasanya berpasangan dengan worm dalam satu set agar elemen mesin dapat bekerja. Satu set ini yang dimaksud adalah worm drive. Worm adalah mekanisme penggerak di set ini adalah memiliki bentuk seperti skru. Worm memiliki beberapa dimensi seperti yang menentukan bagaimana ia akan berfungsi sebagai dengan worm gear. Nilai kritisnya adalah diagram luar worm, sudut ujung ulir, arah ulir, jumlah awak ulir, dan lain-lain. Untuk worm yang ditunjukkan arah utas searah jarum jam, ini sesuai dengan ulir kanan. Meskipun tersedia juga ulir kiri left hand thread, ulir kanan right hand thread adalah pilihan yang umum. Ini penting dalam menentukan rasio reduksi pasangan, seperti dapat dilihat gambar di bawah ini. Setelah itu jenis-jenis worm gear. Dari bentuk konstruksi berpasangan, terdapat dua jenis konstruksi roda gigi cacing, yaitu roda gigi cacing silindrik dan roda gigi cacing glogoid atau condrive. Pada roda gigi cacing silindrik, bentuk luar batang cacing atau worm maupun roda gigi cacing atau worm gear berupa silinder, sedangkan pada roda gigi cacing glogoid, baik dari batang maupun roda gigi cacingnya saling mengikuti bentuk pasangannya. Setelah itu, terdapat tiga jenis roda gigi cacing berdasarkan sudut pandang subjek, yaitu yang pertama, straight face gear. Straight face gear atau gigi sisi rata atau lurus seperti ditunjukkan pada gambar di bawah merupakan jenis gear seperti helix gear dengan poin kenteknya hanya pada ulir worm sehingga biasanya dipakai pada penggunaan yang ringan. Yang kedua, Hobart straight face gear. Hobart straight face gear seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah biasanya digunakan pada penggunaan yang ringan, namun ulirnya dipotong dengan hop, kemudian permukaan luar gear diputar seperti gambar di bawah ini. Setelah itu concave face gear. Concave face gear atau gigi cekung seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Roda gigi gear ini merupakan jenis gear dengan bentuk standar dan biasanya digunakan pada penggunaan beban berat di industri. Setelah itu perancangan worm gear. Dalam perancangan roda gigi dapat dilihat dalam bentuk diagram alir seperti di bawah ini. Pertama, mulai setelah itu data masukan, proses estimasi pemilihan seri roda gigi cacing, efisiensi, memeriksa kapasitas kekuatan permukaan gigi, memeriksa kapasitas ketahanan temperatur, memeriksa keamanan terhadap patah gigi, hasilnya. Jika hasilnya salah, maka diulang lagi ke proses estimasi. Jika hasilnya benar, maka proses perancangan selesai. Setelah itu dalam proses estimasi terdapat beberapa tahap dalam proses perancangan tersebut, yaitu menghitung diameter worm modul, menghitung diameter rata-rata worm, menghitung diameter kepala worm, harga faktor gigi, dan sudut kisar tangan. Setelah itu menghitung data dan dimensi worm gear atau worm wheel, lebar gigi worm, lebar gigi gear wheel. Setelah itu menentukan parameter lain dari pasangan roda gigi, yaitu pitch, sudut kisar rata-rata, sudut kisar, modul normal, sudut hex wheel. Setelah itu kerusakan dan maintenance worm gear. Pada worm gear terdapat beberapa kerusakan yang terjadi selama pemakaian. Oleh karena itu kita harus mengetahui kerusakan pada worm gear agar kita menganalisa kondisi worm gear. Jika worm gear mengalami kerusakan yang terjadi pada worm gear yaitu force fracture. Force fracture mengacu pada pemisahan sebagian
besar material dari suatu komponen. Ini disebabkan oleh perkembangan retakan atau kombinasi retakan yang bergabung bersama. Fraktur gigi roda gigi adalah salah satu kegagalan yang paling umum terlihat pada roda gigi turbin angin. Dua bentuk utama dari fraktur roda gigi adalah kelelahan tekukan pada akar roda gigi atau fraktur sayap di bagian tengah sayap aktif. Badan roda gigi juga bisa patah, baik secara independen atau sebagai perkembangan dari patah gigi. Retakan dapat dimulai oleh berlebih, kelelahan, atau serangan kimiawi, dan biasanya berlanjut hingga retakan mencapai permukaan bebas atau bergabung dengan retakan lain, dan material dibebaskan dari komponen. 2. Wear atau keausan. Wear adalah fenomena pada permukaan di mana lapisan logam yang terkikis aus pada permukaan kontak gigi pada roda gigi. Jenis-jenis keausan pada roda gigi terdiri dari beberapa macam, yaitu polishing. Polishing biasanya disebabkan oleh kontak logam ke logam selama operasi. Umumnya polishing terjadi pada aplikasi dengan kecepatan rendah di mana lapisan pelumasan tidak cukup tebal dan operasi roda gigi dekat dengan batas pelumasan. 2. Moderate wear. Moderate wear paling sering disebabkan oleh ketidakmampuan lapisan pelumas di mana ketebalan lapisan film terlalu tipis. Pengotoran pada sistem pelumasan dapat juga menjadi penyebab kerusakan ini. Yang 3, excessive wear. Excessive wear biasanya disebabkan karena tidak dapat mendeteksi adanya keausan pada tahap awal. Ketika sebagian permukaan material sudah terkikis dari permukaan gigi, maka roda gigi akan mulai bekerja kasar. Jika situasi tersebut berlanjut, maka akan menyebabkan keausan yang lebih besar. Akhirnya permukaan tersebut tidak dapat fit. Yang keempat, abrasive wear. Abrasive wear terjadi karena adanya partikel asing atau pengotor pada sistem pelumasan sehingga menyebabkan abrasif pada permukaan roda gigi. Partikel tersebut dapat berupa serpihan logam pada bearing atau roda gigi. Selain itu juga dapat mengotor seperti karat, pasir, percikan las, dan lain sebagainya. Yang kelima, corrosive wear. Corrosive wear terjadi pada permukaan karena pengasuh reaksi kimia. Hal tersebut sering kali disebabkan oleh zat aktif yang terkandung di dalam minyak pelumas seperti asam, kelembapan, dan extreme pressure additive. Pelumasan yang mengalami penurunan karena sifat korosif pada bahan yang kimia merusak permukaan kontak. Seringkali hal tersebut berpengaruh terhadap batas butir. Setelah mengetahui kerusakan pada roda gigi, tentu harus mengetahui cara perawatannya atau maintenance agar kondisi pada roda gigi dan kondisi pada roda gigi stabil dan lancar. Terdapat cara perawatan atau maintenance pada roda gigi cacing atau mungkin, yaitu yang hanya satu, lubrication atau pelumasan. Tujuan dari pelumasan adalah mencegah gesekan, karena dengan melakukan itu tidak hanya mencegah keausan gigi roda gigi, tetapi juga mengurangi suhu kerja unit pada roda gigi, seperti gambar di bawah ini. Oke, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih kurangnya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.